Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian yang berjudul memperkenalkan. Nama saya Febrian Deananda Nirwana dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini berjudul validasi dalam penelitian eksperimen. Validitas internal merupakan seberapa jauh keakurasian pengamatan penelitian terhadap validasi bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependent variable. Variabel non-eksperimental adalah variabel-variabel yang berpengaruh dan tidak masuk dalam variabel penelitian itu. Yang pertama ada kontrol terhadap variabel non-eksperimen. Variabel non-eksperimental harus dihilangkan, akan tetapi akan ada variabel non-eksperimental yang tidak dapat dihilangkan tetapi bisa diminimalisir. Yang kedua, validitas dalam eksperimen. Validitas dalam eksperimen adalah sejauh mana pemberian perlakuan variabel terhadap variabel dependent tanpa keterlibatan variabel lain di luar variabel independen. Yang ketiga, validitas internal terjadi mana kala variabel dependen mengalami perubahan yang hanya disebabkan oleh manipulasi perlakuan pada variabel independen dan tidak terpengaruh oleh variabel-variabel di luar perlakuan yang diberikan. Yang keempat, faktor-faktor validitas internal. Faktor maturasi ini tidak saja berhubungan dengan kemalangan subjek eksperimen, namun meliputi segala perubahan yang terjadi subjek atau fisik, psikologis, mental, net, pendidikan, dan sebagainya. Faktor yang kelima, faktor proaktif history. Faktor perbedaan individual yang dibawa dalam penelitian yang merupakan bawaan yang telah dipelajari sebelumnya meliputi yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kepribadian, yang keempat sikap dan integrasi. Contohnya, metode pengingat terhadap ingatan proaktif historinya, usia dan inteligensi. Cara kontrolnya disamakan usia dan inteligensi dalam kelompok tersebut. Yang keenam, faktor pengujian. Faktor pengujian ini dapat menurunkan validasi internal. Penelitian eksperimen umumnya dilakukan dengan menggunakan metode pretest dan post-test. Bila dalam eksperimental tersebut menggunakan alat ukur yang sama, maka peluang subjek untuk memperoleh hasil tinggi pada protest menjadi besar. Yang ketujuh, statistical regression yang melibatkan pretest yang protes serta dua kelompok yang ekstrim mengikuti hukum statis pada kurva normal. Yang rendah akan naik dan yang tinggi akan turun mendekati rata-rata. Contohnya, hubungan musik klasik terhadap IQ anak terbakat dan RM. Eksperimental
mortality, terjadinya pada penelitian yang menggunakan fit-in subjek, berkurangnya subjek karena kematian adalah subjek gugur, berpengaruh pada analisis data. Selanjutnya, interaction effect, validitas yang terjadi pada pemberian perilakuan yang cukup banyak dipengaruhi oleh efek dari perlakuan sebelum akan berpengaruh pada perlakuan setelahnya. Contohnya, pengaruh jenis musik terhadap kondisi emosi, musik dangdut, rock, klasik. Cara kontrolnya, counterfeiting blessing. Di sini ada efek persisipan. Contohnya, pengaruh jenis musik terhadap agresivitas yang dilakukan dengan on-way mirror karena subjek tahu akan diteliti, maka dia akan berperilaku sebaik mungkin. Validitas eksternal, contoh pengaruh jenis musik terhadap agresivitas yang dilakukan dengan one-way mirror karena subjek tahu akan diteliti, maka dia akan berperilaku dengan sebaik mungkin. Untuk mengetahui validitas eksternal, ini perlu diketahui dengan dahulu populasi secara teoritas subjek, tempat, dan waktu. Sampel yang representasi benar mewakili ciri-ciri populasi yang diketahui. Stempel yang diperoleh di lapangan dengan demikian dapat apakah hasil penelitian eksperimental yang dilakukan dapat digeneralisasi pada subjek. Seperti halnya pada validitas internal, validitas eksternal ini memiliki ancaman tertentu, yaitu terjadi interaksi antara perlakuan dengan pemilihan subjek. Terjadi interaksi antara perlakuan dengan setting atau situasi dan tempat. Terjadi interaksi antara perlakuan dengan waktu. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.